Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, teman-teman. Kali ini saya akan membahas eh, kesalahan pada orang yang main saham ya, teman-teman. Biasanya eh, pemula nih banyak yang melakukan kesalahan dalam memain saham, dan saya akan sharing bagaimana cara menghindari kesalahan tersebut. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe, like, comment, dan share ya, teman-teman. Nggak perlu panjang lebar, saya akan sharing tentang kesalahan yang sering terjadi pada pemain saham ya, teman-teman. Yang pertama itu hanya terpaku pada satu saham. Biasanya dulu nih, pertama kali saya main saham pemula waktu dulu, itu benar-benar satu, teman-teman. Jadinya satu saham itu karena masih khawatir gitu, takut uang kita tuh rugi banyak gitu kan, jadinya kita fokus satu saham. Karena sebenarnya ya boleh sih main satu saham, tapi lebih amannya kita tuh kayak kita tuh punya pemain cadangan gitu, teman-teman, sehingga kita bisa mensubstitusi ketika nanti saham yang kita beli satunya rugi, yang satunya untung besar, kan salah satunya bisa menutupi seperti itu, teman-teman. Jadinya jangan terpaku pada satu saham. Kemudian yang kedua itu tidak paham sisi fundamental perusahaan. Nah, sisi fundamental ini sangat penting, teman-teman. Kalian harus tahu bagaimana cash flow perusahaan, pada keuangan perusahaan, karena laba rugi perusahaan itu yang menjadi pemicu harga saham sangat tergantung pada fundamental perusahaan. Jadi kalian harus benar-benar tahu fundamental perusahaan tersebut, teman-teman. Jangan melihat tren sesaat. Wah, sekarang nih tren saham ini nih lagi oke loh, lagi turun nih, pasti ini bentar lagi naik kok, belilah. Jangan kayak gitu, teman-teman. Bolehlah pakai feeling, tapi tetap ada dasarnya kenapa kalian beli saham tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, mudah putus asa. Nah, ini nih mudah putus asa. Biasanya saham yang kita beli itu menurut kita sudah benar-benar murah kita belinya ya, teman-teman, tapi ternyata itu di luar ekspektasi kita. Setiap hari ternyata turun sampai akhirnya kita rugi besar. Ya, itu resiko main saham gitu ya, teman-teman. Jadinya ya teman-teman harus kuat mental gitu. Jangan mudah putus asa. Kalian bisa menerima, menunggu dulu gitu sampai harga saham tersebut itu bisa naik lagi gitu, teman-teman. Yang keempat, terjebak saham murah padahal tidak potensial. Nah, ini banyak saham yang kita pikir tuh sahamnya tuh harganya murah, ternyata tuh emang sahamnya saham gorengan lah, katakanlah saham yang teman-teman, abal-abal gitu. Jadinya trennya juga nggak bagus, cash flow perusahaan juga nggak bagus. Jadinya kita terjebak hanya harga sahamnya murah. Oh, itu harga sahamnya Rp400 tuh per lembar, murah. Kalau aku beli 12 lot atau berapa puluh lot kan cuman dikit kita bayarnya. Nah, hati-hati ya, teman-teman, jangan tergiur saham murah tapi potensial saham tersebut nggak ada gitu. Kemudian yang kelima, takut membeli saham saat pasar turun. Nah, ini kemarin lebaran kemarin, baru-barunya COVID itu benar-benar saham tuh anjlok semua, teman-teman. Sekarang juga masih anjlok sih, cuman nggak seanjlok sebelum lebaran kemarin. Benar-benar sebelum lebaran tuh anjlok semua rata-rata saham. Jadinya pas kemarin turun itu benar-benar kebanyakan investor tuh pasti ngeborong lah, kalau yang punya duit gitu kan, teman-teman. Banyak yang ngeborong saham tersebut. Tapi ada beberapa teman saya juga, mereka melihatnya COVID ini tuh bakalan lama, jadi mereka tuh nggak mau ngambil keputusan untuk beli saham tersebut sebelum lebaran kemarin, teman-teman. Alhasil ya mereka nggak dapat untung gitu, teman-teman. Padahal setelah lebaran lumayan naik kan beberapa emiten. Jadinya ya gitu, teman-teman.
Jadi orang yang nggak ngambil saham itu sebelum lebaran ya nggak dapat apa-apa. Jadi jangan takut membeli saham ya pas kalau harga turun, tapi tetap satu, lihat cash flow perusahaan. Kemudian berikutnya panic selling. Apa itu panic selling, teman-teman? Panic selling itu keadaan di mana para investor itu ingin segera melepas sahamnya tanpa peduli harga karena takut harga akan terus jatuh. Nah, seperti itu teman-teman. Iya, biasanya investor itu apa ya, diliputi kepanikan juga karena ya itu uang mereka nggak mau apa ya, kehilangan yang terlalu besar, jadinya mereka diselimuti dengan rasa panik, mereka jual berapapun harga saham tersebut gitu. Namanya itu panic selling, teman-teman. Kemudian yang terakhir itu terlalu takut rugi. Nah, tadi ya teman-teman, yang seperti teman saya bilang, mereka tuh nggak mau beli saham sebelum lebaran kemarin karena takut rugi besar, karena kan corona katanya sih lama gitu kan teman-teman. Jadinya banyak perusahaan yang memang benar-benar mengobrol harga saham tersebut. Oke teman-teman, itu beberapa kesalahan yang terjadi biasanya pada pemain saham. Semoga video ini bermanfaat, menjadi tambah ilmu buat teman-teman yang serius mau bermain saham untuk mendapatkan tambahan pendapatan ya teman-teman. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.